Kok kita baru dengar ya umat muslim ada Kitab hadis Maryam Maryam itu kitab mana bang? Itu kitab yang apa bikin lagi siapa tuh, bang? Itu siapa itu? Yang menulisnya siapa? Siapa yang merawikan siapa bang? Perawinya. Perawinya siapa perawinya? Begini apa ini ya Bu ya, biar saya jelaskan ya Bu. Apa ini ayatnya? Hadis Maryam jilid 3 nomor 152 Bu. Iya. Boleh dibaca Bu? Hadis Maryam. Iya Bu. Kemarin dibaca loh Bu. Ustaz Awan. Nggak jadi. Tolong dong Ustaz Awan, ini hadis Maryam ini. Tolong Ustaz Awan. Sekarang ya ada hadis namanya hadis Maryam ya. Wah hebat ini Papa, ini nemu dari mana pula itu hadis Maryam. Hadis Maryam Belina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hadis Maryam jilid 3 nomor 152. Ya elah, nanya aja salah. Yang bener itu Mutiara Hadis jilid 3 nomor 152. Dari namanya aja udah ada bau-bau otennya. Oten, oknum Kristen. Jadi bukan keseluruhan dari teman-teman Kristen ya. Jangan salah persepsi. Oten itu untuk oknum Kristen, oknum-oknum yang ngawur aja. So, mengenai hadis ini nggak perlu dijawab dan saya nggak perlu bertanya kepada guru saya. Karena sudah jelas itu palsu, tidak ada di Bukhari dan Muslim. Dan rujukan utama hadis adalah Al-Quran. Jika hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, sudah jelas itu palsu. Kau baca dulu hadis Maryam jilid 3 nomor 152. Dari para perawi ataupun periwayat hadis, salah satu di antaranya tidak ada yang bernama Maryam. Jadi silahkan Anda baca sendiri, ajari sendiri, dan imani sendiri. Aku sih itu. Sebenarnya pertanyaan kayak gini udah terlalu basi banget, dan aku juga udah pernah bikin video mengenai pertanyaan ini. Cuman yang namanya oten, ya harap maklum ya, mereka berkembang biak maksudnya. Ups. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai sekarang belum ada yang jelas SWT. Masya Allah, Anda kepo. Semoga dengan kekepoan Anda ini Allah segera memberikan hidayah kepada Anda, insya Allah amin. Tapi memang agak susah bagi saya yang awam menjelaskan siapa dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada Anda yang notabene adalah penyembah makhluk, yaitu penyembah ciptaan. Agak begitu susah, tapi saya nggak akan bosen, nggak akan pernah capek ngasih tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah makhluk, bukan ciptaan. Segala sesuatu yang muncul di otak kita, di halusinasi kita, di bayangan kita itu bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Assalamualaikum, hanya sekedar ikut menjawab salam yang jika kita jawab salam dari orang lain yang bukan muslim, dan jika kita muslim menjawabnya maka haram baginya. Masya Allah, tabarakallah. Sekedar kasih tahu aja ya, ketika ada saudara atau teman kita yang non muslim mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum. Astagfirullah, HP ku mau diminta sama si Guguk. Oke, lanjut. Ketika ada saudara yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup kita jawab waalaikum, gitu ya. Jadi tetap kok boleh menjawabnya. Semoga membantu. Kaget.
Al-Maidah 46 jelas loh. Ya memang jelas. Semua ayat, semua surah dalam Al-Quran jelas kok. Apalagi mengenai Al-Maidah 46. Kalau Anda baca dari ayat 45 sampai 48, sangat amat jelas. Dan mungkin otak Anda akan sedikit lebih banyak terisi dari sebelumnya. Asal kamu tahu aja, kalau mau mendangkalkan akidah umat Islam, pakai surah Al-Maidah ayat 46 aja, udah basi. Hanya orang yang mengada-ada ketika memakai surah Al-Maidah 46 sebagai alasan untuk murtad. By the way, soal kejelasan, bisa nggak kamu jelasin mengapa penerjemah kitab Anda itu memilih kata anu untuk mewakili nama sebuah kota yang tidak diketahui? Di kitab Yakobus pasal 4 ayat 13, kira-kira apa alasan penerjemah memilih kata anu untuk menamai kota yang tidak diketahui? Jangan lihat siapa yang nasehatin, tapi lihatlah cara menasehati. Udah dinasehatin, aku terus diblok. Ini sekedar sharing aja ya, bahwa ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain itu juga ada adabnya. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua cari timing yang pas, yang ketiga jangan memaksa, yang keempat nasihat itu harus dengan nada yang lembut, dan yang kelima nasihat itu harus bersifat rahasia. Tidak boleh menasehati di depan umum, apalagi dibikin konten. Lebih-lebih yang dikontenin orang yang tidak dikenal, hanya orang yang diketahui di sosial media. Dan yang kurang pas di sini menurut saya adalah ketika Anda memberikan nasihat dan nasihat tersebut tidak dia laksanakan, Anda marah, Anda bikin konten dengan narasi yang kurang tepat, dan itu jatuhnya lebih ke arah fitnah. Nasihat itu yang paling penting sudah kita sampaikan. Mengenai diterima atau tidak, dilaksanakan atau tidak, itu bukan ranah kita lagi. And then, penyakit hati itu munculnya dari hati kita sendiri, dari pikiran sendiri, bukan dari orang lain. Semangat! Kenapa menjelaskan pakai ayat Al-Quran sedangkan mereka tak mempercayainya? Masya Allah, terima kasih abangku komennya, dan mohon maaf saya balas dengan video. Mengenai percaya atau tidak dengan Al-Quran itu bukan urusan saya, bukan ranah saya lagi. Saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat beragama yang jelas, ajarannya jelas, saya tetap menggunakan dalil-dalil dalam Al-Quran. Dan sebetulnya di sini saya hanya kembali menyampaikan. Karena apa? Pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan kepada saya itu sudah sering mereka pertanyakan dalam momen diskusi lintas agama. Dan dalil-dalil yang saya pakai pun juga sering dipakai para ustadz atau teman-teman muslim lainnya ketika berdiskusi dengan mereka. Dan di sini saya posisinya menjawab teman-teman non-muslim, bukan memberikan pengajaran atau sok menggurui teman-teman sesama muslim. Atau abang pikir saya lebih baik memberikan jawaban kepada mereka itu berdasarkan asumsi atau karangan-karangan semata? Seperti itu kan?